Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Maulana Yusuf dari jurusan Matematika dengan NIM 11870100001. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima dari mata kuliah obligasi dan sukuk, yaitu tentang risiko obligasi. Nah, untuk pokok pembahasan pada materi kali ini, pertama ada risiko dan imbal hasil atau return, kemudian jenis-jenis risiko, ada risiko kredit, country, sovereign risk, kemudian ada risiko pasar, ada risiko likuiditas, ada risiko operasional, risiko settlement, dan ada risiko sistemik. Nah, di sini dalam sebuah investasi itu tidak ada investasi yang bebas risiko. Pasti selalu ada risiko, baik itu risiko rendah ataupun tinggi dan sedang. Nah, tingkat risiko investasi itu berbeda-beda antara satu efek dengan efek lainnya. Nah, risiko obligasi itu relatif lebih rendah dibandingkan efek atau ekuitas lainnya. Nah, salah satu risiko obligasi adalah perusahaan gagal membayar pokok pinjaman. Besar kecilnya risiko gagal bayar akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan. Nah, peringkat surat utang memegang peranan penting dalam perdagangan surat utang, baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Nah, di sini pengertian risiko. Secara umum, risiko itu berarti kemungkinan atau kerugian sebagian dari seluruh atau sebagian investasi. Kemudian risiko itu dapat diukur dari standar deviasi actual return atau hasil yang diperoleh terhadap expected return atau hasil yang diharapkan. Kemudian komponen utama dalam proses pengelolaan risiko adalah asesmen risiko atau risk assessment. Selanjutnya, risiko dan imbal hasil atau return. Ada sebuah kata, no risk no return, high risk high return. Nah, dalam investasi juga seperti dalam investasi itu seperti itu. Jadi ketika kita memilih investasi tanpa risiko, maka kita tidak akan memperoleh imbal hasil gitu ya. Semakin tinggi risiko yang kita ambil dalam suatu investasi, maka semakin tinggi pula imbal hasil yang akan kita peroleh. Nah, contohnya, obligasi negara memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan obligasi korporasi dan saham, di mana obligasi korporasi dan saham ini memiliki risiko dan return yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan obligasi negara. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama itu risiko kredit, di mana risiko ini paling serius dalam pasar surat utang. Nah, kemungkinan kerugiannya itu berupa utang pokok, kemudian bunga, gangguan alir kas, dan naiknya biaya tagihan piutang. Risiko kredit ini bersifat permanen. Nah, disebut
Risiko kredit yang bersifat permanen itu disebut sebagai credit default risk. Nah, risiko ini juga berdampak langsung pada imbal hasil suatu efek surat utang. Kemudian yang kedua ada country atau sovereign risk, di mana risiko ini merupakan suatu risiko di suatu negara yang membekukan pembayaran kewajiban luar negeri. Nah, kemungkinan kerugian yang ditimbulkannya itu dari suatu obligasi negara yang menggunakan denominasi mata uang asing. Nah, apa itu denominasi? Nah, denominasi itu merupakan istilah yang merujuk pada klasifikasi nilai nominal suatu sekuritas atau face value yang dimiliki oleh instrumen-instrumen keuangan seperti kurs, seperti kurs asing, kemudian koin, obligasi, dan sejumlah pendapatan investasi tetap lainnya. Nah, itu yang apa sih namanya? Yang menjadi pengaruh dari risk sovereign risk ini. Kemudian pemodal asing juga melihat efek surat utang negara yang diterbitkan dalam mata uang domestik. Selanjutnya untuk risiko berikutnya itu risiko pasar, di mana risiko ini timbul akibat penurunan nilai suatu aset dari yang diakibatkan dari pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan. Nah, kemudian selanjutnya itu kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan yang berupa sukuk dan kurs gitu ya. Nah, risiko pasar ini dapat dibedakan di antaranya yang pertama itu ada risiko spesifik atau kita sebut sebagai specific risk dan risiko pasar umum atau general market risk. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini terjadi karena gagal bayar tepat waktu ketika jatuh tempo, tetapi dibayar setelah jatuh tempo. Dalam pasar modal, likuiditas merupakan faktor terpenting bagi suatu perusahaan efek atau broker atau dealer gitu ya. Nah, jenis risiko ini sangat erat dengan risiko kredit, jadi berkaitan gitu ya. Di mana efek dengan risiko kredit tinggi cenderung tidak liquid. Selanjutnya ada risiko operasional. Nah, risiko ini berhubungan erat dengan kegiatan internal perusahaan atau emiten. Nah, misalnya kegagalan dalam sistem, kemudian proses dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Ini yang mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian kerugian atau kerugian atau risiko lain yang mempengaruhinya itu bisa berasal juga dari kegagalan suatu proses internal, kemudian sistem dan manusia, peristiwa eksternal perusahaan juga itu jadi faktor pengaruh dari risiko operasional ini gitu. Kemudian yang keenam itu ada risiko settlement. Nah, dalam proses keuangan, dalam pasar keuangan, risiko kegagalan suatu pihak yang bertransaksi menyelesaikan transaksi suatu kesepakatan
Nah, ini disebut sebagai risiko statement gitu. Nah, risiko ini juga dapat terjadi karena kualitas kredit dan kondisi likuiditas perusahaan atau emiten itu sedang buruk gitu ya, sedang tidak baik. Nah, cara untuk menghindari risiko ini yaitu melalui sistem pembayaran yang aman, kemudian handal, efisien dengan mekanisme pembayaran delivery versus payment gitu ya, yang mengacu pada standar internasional. Nah, itu cara untuk menghindari risiko ini. Nah, selanjutnya ada risiko sistemik. Nah, risiko ini terjadi akibat jatuh atau bangkrutnya suatu sistem keuangan dalam suatu negara, misalnya karena perang atau sebagainya gitu ya. Nah, risiko ini paling serius dihadapi oleh sistem perbankan juga. Nah, untuk bukan maksudnya untuk mengatasinya, pertama itu pemerintah dan bank sentral itu yang ada di negara-negaranya pada umumnya memberikan fasilitas kredit atau fasilitas lainnya kepada bank-bank gitu ya untuk mengatasi risiko jenis ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap investasi itu uh, tidak ada yang tidak memiliki risiko. Semuanya ada risiko. Meskipun itu rendah gitu ya, tapi tetap saja investasi tersebut memiliki risiko termasuk dalam obligasi gitu ya. Mungkin obligasi itu bisa dibilang investasi yang memiliki risiko paling rendah di antara investasi-investasi lain dibandingkan dengan investasi obligasi korporasi atau saham gitu ya, yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan return yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan kelima tentang risiko obligasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.